Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Anda sekalian, terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini meskipun cuaca sedikit mendung ya, namun tidak mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat bertemu berkumpul di kelas yang kita cinta ini, tentunya untuk melaksanakan rutinitas kita seperti biasa, yaitu melaksanakan proses belajar dan mengajar. Yang mana pada pagi hari ini kita masuk mata pelajaran akhlak pertemuan kita yang kedua. Benar ya, yang kedua ya. Selanjutnya salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dengan banyak kita berselawat kepada beliau dan umatnya sebelum bersafar dan amin. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kali ini adalah pertemuan kita yang kedua di mana bab pembahasan kita itu adalah adab kepada saudara, teman dan tetangga. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai dalil atau perintah beradab Islami kepada saudara, teman dan tetangga. Di sana ada dalilnya, kemudian ada alasan mengapa kita harus beradab baik atau tepatnya beradab Islami kepada tetangga. Sedikit kita ulang bahwa beradab Islami kepada tetangga itu Rasulullah ajarkan atau perintahkan kepada kita beradab yang baik. Kemudian kemarin kita juga bilang bahwasanya beradab yang baik itu adalah pilih teman yang baik dalam berteman, dalam kehidupan kita. Ya, jangan berteman dengan orang yang kurang baik, nanti kita juga akan ikut kurang baik. Kemudian kita juga harus bisa menghargai orang lain. Semalam kita bahas kenapa? Karena Allah itu menciptakan manusia itu berbeda. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Baik. Itu sekilas mengenai pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan ini kita lihat buku kita di halaman 40, yaitu mengenal hak-hak saudara, teman, dan tetangga. Mengenal hak-hak saudara, teman, dan tetangga. Mengenal hak-hak teman. Maka pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas ya, kita akan coba pelajari apa saja hak-hak teman, apa saja hak-hak saudara, apa saja hak-hak tetangga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu hak? Ada yang tahu? Apa itu hak? Kita sering dengar ada namanya hak, ada namanya kewajiban. Ya, apa? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapat. Yang lain? Ada yang lain? Apa? Hak. Tadi kata siapa? Nah, kata si Yazid, hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, Pak. Ada yang lain? Atau semuanya sepakat dengan apa? Numpang aja lah jawabannya sama si Yazid. Dan perwakilan kelas 9B. Oke, baik. Ya, kalau tidak ada, ya benar dari kata Yazid bahwasanya hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita miliki. Ya, itu hak. Ulang nggak? Ulang. Assalamualaikum. Ya gitu kan Yazid? Masuk aja deh. Masya Allah, jangan lupa gitu lah ya kita. Ya baik, kita lanjutkan. Tadi sampai kepada hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, tapi jangan lupa hak itu kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi jangan kita
Contoh, seseorang bekerja, katakanlah misalkan abang kita atau orang tua kita, ya, dia kerjanya petani, ngegrek sawit, misalkan manen sawit. Sebelum dia mendapatkan haknya, yang itu berupa gaji, apakah itu 100.000, 150.000 dan lain sebagainya, sebelum dia mendapatkan haknya, tentu ya abang kita ini atau orang tua kita ini sebelumnya harus melakukan kewajibannya. Itu apa? Bekerja. Nah, setelah dia bekerja, barulah kemudian mendapatkan haknya, yaitu berupa upah kepada saudara, atau tepatnya hak-hak saudara. Ya, boleh dibacakan yang belakang siapa namanya? Silakan. Apa saja hak-hak saudara itu? Oke, itu dia. Ada 4 hak saudara yang setidaknya atau sedikit-sedikitnya yang harus kita penuhi atau kita berikan kepada mereka. Yang pertama adalah mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi kita harus berbuat baik kepada saudara kita. Nah, saudara kita juga seperti itu. Bahwasanya dia mempunyai hak, kita mempunyai hak sebagai saudaranya. Artinya dia juga harus berbuat baik kepada kita. Ini apa lagi? Diperhatikan nama baik keluarganya, ini penting. Ya, ini yang penting. Nama baik keluarga itu kita perhatikan. Kadang-kadang kita membuat kesalahan itu yang jelek bukan kita saja, tapi bisa membawa nama baik keluarga kita jadi tercoreng gara-gara perbuatan kita. Ya? Baik, kita lanjutkan hak-hak teman. Baca. Jadi hak keluarga, sekarang hak teman. Apa saja hak teman tuh? Ini perlu, karena kita di sini saling berteman ya. Oke, dengarkan. Adapun hak teman yang perlu kita ketahui sebagai berikut: A. Menyayangi karena Allah. B. Mendamaikan yang berselisih. C. Jujur dalam bermuamalah. D. Mendoakan dalam kebaikan. Tetangga. Coba kita perhatikan buku kita ini. Hak saudara hanya ada 4. Hak teman hanya ada. Coba kita tengok hak tetangga. Ada berapa itu? Ada tuh. Belakang ada itu. 7. Hak tetangga ada tuh. Artinya apa? Lebih banyak sesuatu yang harus kita berikan kepada tetangga. Kenapa begitu Pak? Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya, walaupun kita punya saudara itu kaya-kaya, walaupun kita punya saudara itu orang-orang berpangkat, walaupun kita punya saudara itu keluarga besar, namun ketika sesuatu terjadi kepada kita, musibah misalkan, rumah terbakar, kita sakit dan lain sebagainya, yang pertama kali menyelamatkan kita adalah tetangga. Nggak perlu. Apa saja hak kepada tetangga? Hak tetangga berikut hak tetangga yang perlu kita ketahui. A. Memperoleh kesenangan. Seorang mukmin tidak dihalalkan mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan adanya larangan dan sikap tegas bagi seseorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW menggandengkan antara iman kepada Allah SWT dan hari akhir. Menunjukkan besarnya. Oh ya, cukup sampai sini saja. Jadi hak yang tetangga itu yang pertama adalah memperoleh ketenangan. Lanjut nak. Apa namanya? Coba lurus lagi pejian. Lagi belakang. Oke. Terus saja. Sampai merek. Oke. Lanjutkan, bro. B. Mengutamakan tetangga yang paling dekat. Di antara hak tetangga adalah mendapat perlindungan dan pengamanan dari tetangga dekatnya. Penjagaan dalam bentuk harta dan hormat hanya dari orang-orang yang tidak bertanggung. Bertanya, pembahasan jelas pertemuan kita kali ini. Tunggu waktu kita sudah selesai. Akhiri pelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.